Nah, itu gunanya antara edukasi dengan terapi gitu. Tapi kalau anak kita cuma terapi aja dan tidak dipupuk juga inteligensinya, ya dia akan begitu-begitu aja, enggak paham dia apa yang dilakukan gitu. Nah, itu yang sudah pernah diskusikan dengan orang tua lain ya, pengalaman pribadi gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Disability Empowerment Hub, saya Hilda Yeti dari Rumah Kadang Cerebral Palsy, Sumatera Barat. Nah, saya mempunyai anak yang ketujuh bernama Atia Urfa. Awal mula Atia Cerebral Palsy itu ketika dia berusia 1 tahun 1 bulan atau 13 bulan. Saat itu Atia sudah mempunyai perkembangan yang biasa-biasa saja seperti anak-anak kebanyakan. Dia sudah bisa, ya dari awal dia tengkurap, kemudian dia merangkak, kemudian dia udah bisa tita-tita. Nah, di saat dia mau menuju berjalan sendiri, tiba-tiba dia tidak bisa lagi melakukan apapun seperti yang telah dia bisa. Nah, setelah lama-lama kita berobat, kemudian kita mengetahui bahwa itulah yang dikatakan cerebral palsy. Nah, pertama kali dilihat itu saat dia lagi di walker. Kebayang ya, walker tempat bayi, karena dia belum bisa jalan, dia belajar berjalannya di walker. Nah, pada saat itu dia tidak bisa berjalan lurus gitu. Mulai dari kaki kiri gitu ya, kaki kirinya tidak menapak seperti anak kebanyakan. Nah, ketika itu bunda lagi menyapu dan dia udah duluan maju di walkernya itu. Pada saat itu agak heran juga, kok kaki dia bisa begitu ya, nggak menapak seperti dia berjalan seperti biasanya gitu. Nah, tapi itu belum jadi pertanda bagi kita orang tua yang awam tentang kondisi seperti itu. Tapi lama-lama kaki kirinya tetap seperti itu, nah juga kaki kanannya tidak bisa juga menapak seperti semulanya gitu. Jadi sudah nyeret ya. Nah, itu awal dari dia mengalami cerebral palsy. Nah, lambat laun Atia ini tidak bisa untuk berjalan seutuhnya gitu ya. Dia tidak bisa maju, tidak bisa mundur. Nah, kemudian juga kedua tangannya juga tidak bisa gitu untuk menggerakkan sebagaimana biasa. Kalau dia bisa jalan, biasa melakukan apa saja, itu tangannya aktif ya seperti anak kebanyakan. Nah, ini sudah tidak ada lagi gitu. Jadi dia udah mulai kaku, udah diam aja gitu. Tapi untuk saat itu dia masih bisa disuruh salaman ya salam gitu. Dia udah ngerti juga salam, dia udah bisa juga gitu. Itu pada awalnya. Sudah bisa. Jadi kalau kita bawa dia jalan, itu pegang sebelah tangan udah bisa. Kalau misalnya dia pegang dinding, merambat udah bisa sendiri gitu. Jadi seperti anak kebanyakan ya, karena anak-anak itu kan juga tidak pada usia 1 tahun itu belum ada yang lancar berjalan gitu. Nah, sepertinya Atia itu berjalannya mungkin setelah lebih dari 1 tahun. Ketika membawa Atia setelah CP ke dokter, ya tidak ada apa-apa gitu kan. Tidak ada panas yang tinggi, tidak ada demam atau yang flu-flu segala macam, biasa saja gitu kan. Tapi tiba-tiba hilang kepandaian motoriknya tadi. Ketika kejadian seperti itu, bunda langsung membawanya ke dokter gitu ya. Jadi kan ketika dia sudah mulai tidak memperlihatkan perkembangan yang alami itu seperti bagaimana biasanya, dia mulai rewel tidurnya. Jadi tidurnya itu memang dikatakan sangat-sangat kurang sekali. Akhirnya bunda bawa lagi ke dokter anak. Ya alhamdulillah kita waktu itu punya dokter langganan yang dari anak pertama sampai ke-7 itu aja gitu. Dan sang dokter kaget gitu ya. Waktu itu tahun 2007 ya kejadiannya. Kaget, ini kenapa gitu kan, padahal dia nggak demam, nggak segala macam gitu, kok bisa hilang seperti ini gitu. Nah, akhirnya setelah dibawa ke dokter itu ya dokter praktek, kemudian dia ya kaget, kemudian dia ya coba besok dibawa lagi lah gitu kan. Saya berpikir dulu, belajar dulu saya dengan kondisi seperti ini gitu. Sekarang usianya udah 15 tahun tahun ini ya, Oktober nanti pas 15 tahun. Jadi begini, ketika kita sudah pergi ke dokter dan dokter sudah memberikan saran-saran kayak dokter lain ya. Jadi alhamdulillah dokter kita itu adalah dokter yang sangat ini sekali ya, almarhum dokter Amrin Alkamar gitu. Dan dia langsung merujuk Atiani ke dokter neurologi anak gitu. Nah, di dokter neurologi anak, kemudian Atiani dirujuk untuk fisioterapi, dan pada saat itulah dokter ini sudah memberikan vonis kepada Atia bahwa dia di cerebral palsy. Cuman waktu itu kita nggak paham ya dengan cerebral palsy, dan lagian juga masalah internet kita juga nggak ini ya, belum terlalu waktu itu belum terlalu dikenal oleh masyarakat umum gitu.
Tapi para dokter itu sudah menganggap ya seolah nih bunda ini ngerti ya. Jadi bunda suruh ibu silakan searching di internet tentang observasi, ibu pelajari sendiri, ibu baca gitu kan. Nah itu sebuah dokter nyuruh bunda kayak gitu. Akhirnya bunda yang saat itu nggak terlalu melek dengan teknologi, dengan internet segala macam, ya mulailah ya mencari-cari gitu kan, tentang observasi. Nah, tapi tidak seperti saat sekarang ini ya. Kalau dulu ya masih susah kita gitu. Apa itu observasi, apa segala macam itu kita nggak paham gitu. Tapi lambat laun bunda akhirnya membawa Atia itu berobat ke Malaysia gitu ya. Nah ternyata di Malaysia itu penanganannya lebih serius, diperiksa semua bagian dari tubuh Atia ini gitu. Nah barulah di sana lebih paham bunda tentang cerebral palsy itu sendiri gitu, setelah dibawa ke Malaysia. Ya kalau menurut bunda ya ketika menghadapi Atia yang tidak ada gejala apa-apa, tentu cerebral palsy itu ya berhentinya motorik si anak gitu kan. Tapi setelah kita baca juga ternyata cerebral palsy itu adalah semacam permasalahan motorik anak yang lumpuh gitu ya. Jadi kan motorik atau gerak anak itu lumpuh gitu. Jadi yang kena itu adalah saraf motoriknya gitu. Ya saraf bagian untuk bergerak, apakah dia untuk makan, berbicara, tengkurap, berjalan segala macamnya ya. Itu yang kena ketika anak sudah mengalami cerebral palsy. Ya, jadi ketika kita berobat ke Malaysia, ternyata di Malaysia itu sudah lebih canggih dibandingkan kita waktu zaman dahulunya gitu ya, waktu tahun 2007 itu kan. Jadi di sana sudah lengkap ya, di rumah sakit itu ada fisioterapi khusus untuk anak. Jadi nggak digabung lagi antara dewasa dengan anak tuh. Nah, sementara waktu itu zaman tahun 2006 ya 2007, 2006, 2008 bunda ke rumah sakit itu masih digabung antara dewasa dan anak-anak. Nah, di sana Atia diterapi khusus ya oleh fisioterapi yang menangani masalah anak gitu. Nah, jadi setelah kita balik ke Indonesia tidak ada seperti itu. Nah, akhirnya kita mencari-cari di mana tempat terapi yang sesuai dengan kebutuhan anak kita gitu kan. Ya, tempatnya luas gitu kan, kemudian banyak latihan-latihan di sana gitu. Kalau di tempat fisioterapi yang untuk dewasa kan cuma ada tempat tidur aja. Sementara anak kita nggak bisa seperti itu diterapi. Tidak cukup bagi mereka satu buah dipan untuk menterapi dirinya gitu kan. Karena kan masalah pola hidup mereka yang harus dikembangkan lagi ya. Bagaimana cara tengkurap mereka lagi, bagaimana cara mereka merangkak, kan nggak mungkin dilakukan di tempat tidur gitu. Nah akhirnya ketika udah menemukan tempat terapi yang di Malaysia itu dan kita bukan warga negara di sana, kita cuman untuk berobat ya sekali seminggu atau sekali berapa kita ke sana, sekali sebulan ke sana. Nah akhirnya kita menemukan tempat terapi yang lain yang waktu itu ada di Surakarta atau di Solo. Nah di Solo itu adalah tempat kampus fisioterapi yang sangat yang lebih lengkap lah ya di Solo. Nah dari Solo itu kita berpikir gitu ya, ternyata anak cerebral palsy tidak cukup hanya terapi setahun penuh, terapi 2 tahun penuh, terapi 3 tahun penuh, setelah itu berhenti agak sebulan 2 bulan. Nah kemudian diterapi lagi, itu tidak menguntungkan bagi dia, maka anak kembali ke titik nolnya gitu. Jadi setelah sekian tahun belajar terpikir juga gitu kan, kemudian juga kita membaca-baca juga kan tentang CP itu, ya mereka namanya motorik mereka yang kena, tentu mereka tak bisa untuk lebih banyak beraktivitas ya, maka dibantulah oleh fisioterapi dan orang tua di rumah gitu. Jadi akhirnya lama-lama kita berpikir juga bagaimana kita bikin juga di Padang ini, karena tidak mungkin ya selama itu kita akan pergi merantau, meninggalkan keluarga kita yang lain, meninggalkan suami kita gitu kan, hanya untuk sebuah tempat terapi gitu. Nah dengan teman-teman yang ketemu di Solo, kita bikin tempat terapi ini, dimulai dengan membuka komunitas. Jadi setelah kita ketemu dan membuat di sini, nah lama-lama kita mencari model juga kan, dan alhamdulillah ketika bunda berkesempatan terapi ke Jakarta, di sana ada sekolah. Nah Atia juga belajar di sana. Nah selama ini kita menterapi Atia, tapi tidak pernah memikirkan masalah edukasinya gitu kan. Sementara bunda selama ini juga mencoba bagaimana Atia itu juga belajar seperti anak-anak lain ya, seperti anak bunda yang lain ya. Jadi ada 6 saudara Atia itu semuanya mereka belajar gitu kan, dan bunda mengajarkan mereka
dari awal gitu ya. Seperti anak pertama kedua tuh membacanya dari bunda gitu kan. Nah bunda juga pengen seperti itu, Atia anak ketujuh ya, belajar dari bunda dan bisa belajar membaca dari bunda. Tapi kita nggak punya ilmu untuk mengajarkan bagaimana mengevaluasi, sementara Atia ini udah diam gitu ya. Jadi motorik bicaranya itu udah nggak ada gitu. Jadi berangkat dari pengalaman yang sudah kemana-mana itulah, kita belajar juga ternyata untuk anak CP ada juga metodenya yang berbeda dengan anak lainnya. Sebagaimana anak tunanetra, mereka tidak ya, mereka kan punya khusus ya gaya pembelajarannya, itu ada ininya kan, ada huruf braille-nya gitu. Tapi ternyata dengan anak CP ini ada juga cara yang lebih tepat sehingga mereka mampu untuk belajar membaca, belajar untuk berhitung dan lain-lain. Ya, sudah ada metodenya, dan alhamdulillah di Raga CP ini sudah ada beberapa orang guru-guru ya, dan mereka itu pada tamatan PLB, dan juga ada guru-guru yang hafal Qur'annya gitu kan, dan mereka juga sudah mencobakan untuk anak-anak disabilitas yang lain gitu. Jadi metodenya juga bermacam-macam gayanya gitu. Di sini kita ya, kalau secara untuk Atianya ya, kalau untuk Atia karena dia yang aktif itu adalah matanya. Jadi mata itu memang benar ya, suatu dia berbicara dengan mata, menyampaikan sesuatu itu dengan melalui matanya gitu kan. Nah itulah yang kita ambil ya, kemampuan melihatnya sangat bagus gitu. Jadi ketika itu kita ajarkan dia membaca, diperkenalkan huruf, diperkenalkan angka, kemudian kita mengevaluasi. Nah mengevaluasi tentu tidak mungkin dengan mulutnya karena dia tidak bisa ngomong kan. Akhirnya ya tetap menggunakan mata. Jadi kita suruh lihat, memilih gitu ya. Misalnya kita bertanya kepada dia 4 kali 4 berapa. Kalau 16 lihat ke sana, kalau 17 lihat ke situ gitu. Kemudian juga sebuah kata kita berikan ke dia, ketika dia sudah mampu untuk membaca, dia akan memilih jawaban dari cerita ini apa, jawaban dari apa ini yang mana gitu kan. Jadi dengan melihat. Jadi di sini kita ya bekerjasama dengan guru-guru yang ada di sini gitu, yang di Raga CP. Jadi bunda selalu menyampaikan, kita kan juga ada kurikulum ya, jadi kurikulum kita itu jangan dibayangkan seperti kurikulum sekolah kebanyakan gitu ya, harus dia mampu semuanya, tidak begitu gitu, tapi dia bisa mengenal. Jadi seperti pelajaran IPS ya, itu IPS itu perlu untuk Atia karena dia suka kemana-mana, dia hobinya traveling gitu kan, jadi harus tahu gitu, ini kota apa, ini provinsi apa gitu kan. Nah, ini daerah lembah kah, sungai kah, atau apa gitu. Jadi bagi PS memang perlu untuk Atia gitu kan. Dan dia sangat respons sekali ya ketika kita bawa ke suatu tempat. Kemudian kita perkenalkan, sekarang kita berangkat dari Padang nih menuju ke Pekanbaru misalnya. Kita sama-sama menghitung kota. Nah, jadi mulai dari sini. Nah, kita nih dari Kota Padang ya Atia. Nah, berangkat dari Kota Padang. Terus habis itu kita ke Padang Pariaman misalnya. Nah, ini Kota Padang Pariaman. Nah, dia melihat gitu ya. Nah, sampai nanti kita misalnya ke 50 kota, sampai kita ke Kampar, ke segala macam ya, menuju Pekanbaru nih. Nah itu suatu ilmu yang harus dia lihat dan dia sinkronkan dengan pelajarannya di sekolah gitu. Nah kemudian untuk ini juga, untuk berbicara masalah agama juga ya diperkenalkan. Jadi itu ya, mengenai belajar itu ya sama ya dengan orang tua lain ya, bunda selalu recokin sebagai orang tua untuk materi untuk Atia gitu ya. Tadi kan ceritanya tentang IPS gitu ya, pelajaran IPS ya, kota-kota gitu kan. Nah sekarang pelajaran agama, masalah agama juga ya, mengenai bacaan sholatnya. Jadi ketika ditanya kamu udah tahu baca Al-Fatihah, nah itu tetap ya dia memilih itu dengan ya, kalau sudah tahu lihat apa gitu kan. Misalnya kalau sudah tahu kamu lihat kaca, kalau belum tahu kamu lihat dinding gitu kan. Nah dia akan memilih, kamu sudah tahu bacaan apa, sujud. Nah, itu kita tanya terus gitu kan. Nah sampai kepada masalah-masalah yang berkaitan dengan agama itu sendiri. Masalah puasa kayak kemarin ya, bulan yang lalu itu kan kita puasa. Nah puasa itu sudah kita cobakan beberapa tahun yang lalu gitu. Puasa pertama Atia itu memang ya seperti anak kebanyakan, dia akan capek, dia akan merungut gitu ya, seperti anak-anak itu tidak suka gitu kan. Bahkan seharian ketika dia puasa itu melihatkan keletihan itu memang tidur aja gitu, tidur dia gitu kan, tidak bisa dia untuk melawan ya, bahwa dia benar-benar nih protes nih disuruh puasa. Tapi kita kasih ya semacam pengatan gitu. Itu tahun pertama. Tahun kedua dia puasa masih ada yang batalnya gitu. Jadi dia masih ogah-ogahan gitu kan. Nah sekarang ini tahun ketiga nih ya, dia puasa tahun ketiga, kita udah persiapkan sebelumnya.
Ya, persiapan itu tentu kita dengan bercerita juga ya. Bercerita, kemudian yang lebih support sekali ini kakak-kakak atau guru-guru yang di tempat terapinya ini memberikan support yang sangat luar biasa. Nanti kalau kamu penuh puasa, aku ada hadiah. Nah, biasanya dia paling suka hadiah itu makanan yang dia sukai gitu ya. Nah, seperti Katia, nanti Katia bikinkan A nama kuenya gitu kan. Terus yang lain juga nanti ini kakak mau belikan ini. Jadi semua itu ya seperti anak-anak ya dikasih support seperti itu. Yang jelas gurunya memberikan support yang lebih baik sekali adalah pahala nantinya. Nah, alhamdulillah ketika melakukan puasa itu yang sangat ini sekali, yang sangat luar biasa Bunda hadapi ya. Jadi ketika anak-anak dibangunkan ya, ini anaknya, abang-abangnya, kakak-kakaknya, ketika seusianya dibangunkan tuh pasti ugal-ugalan, malas, masih ngantuk gitu. Tapi hatinya tidak. Jadi Atia tuh bangun dengan senyumnya, dengan cerianya, walaupun ketika dia bangun kan disikat giginya tuh. Dia disikat gitu matanya udah masih ngantuk-ngantuk gitu ya. Ngantuk-ngantuk dia nggak ini kan ya nggak segar gitu. Kita sikat giginya, kemudian kita kasih suapan pertama, suapan kedua dia ketawa gitu kan. Jadi benar-benar dia menikmati puasa dari sahurnya sampai berbuka. Gitu. Jadi semua itu ya seperti apa ya, semacam anugerah untuk kita bahwa kepintarannya itu luar biasa dibandingkan anak-anak yang lain gitu ya. Jadi baru usia 15 tahun dia udah menyambut puasa itu dengan ya seperti kita udah tua-tua ini ya, kita bahagia dengan puasa. Nah, dia juga bahagia dengan puasa. Bahkan dibandingkan dengan kakaknya yang sudah kuliah, dia lebih duluan bangun. Ketika kita masih tidak membangun kakaknya, dia ketawa gitu, sampai diketawakanlah si kakak. Nah, kenapa susah sekali bangun ini? Itu kondisi Atia. Nah, untuk sholat sebenarnya Atia itu bisa ya, bisa gitu kan. Karena kita tanya dia sudah bisa gitu. Cuman ya karena kondisi gitu ya, kondisi kita ya kadang-kadang Atia itu kita ajak sholat, kadang-kadang tidak gitu. Tapi ketika subuh kita ajak sholat berjamaah bersama, dia sangat bahagia sekali. Jadi ada mukadah barunya, ada ininya, dia sangat bahagia sekali gitu. Jadi harapan Bunda untuk Atia walaupun dia begitu, tapi tetap ya dia itu menjadi anak yang paling baik untuk Bunda gitu ya. Karena banyak sekali keberkahan yang dia berikan gitu kan. Ya kita belajar ya, sebagai orang tua kita belajar ya. Ketika dia sudah paham dengan sesuatu tuntunan agama, dia sangat bersungguh-sungguh dibandingkan anak-anak kita yang lain gitu ya. Kalau anak kita yang lain mungkin ketika usia 15 tahun itu masih belum secara serius menjalankan puasa, tapi udah serius gitu. Bahkan ketika dia untuk menggigit jarinya aja itu dicandai sama kakaknya, batal. Kalau kamu gigit jari nanti batal gitu. Dan dia ketawa dan dia langsung apa ya, agak ragu-ragu lagi kebiasaan dia untuk menggigit jari gitu. Nah, terus harapannya ya dia tetap menjadi anak yang terbaik, kemudian memberikan harapan-harapan yang baik juga untuk dunia sebelah pasti gitu kalau untuk Bunda ya. Karena bagaimanapun Atia itu sebagai penyemangat hidup ya bagi Bunda dan bagi orang-orang sekitarnya gitu. Ya, harapan Bunda begini, ketika anak kita disabilitas, nah itu bukan bencana. Ya, bukan suatu bencana, bukan suatu kutukan, bukan suatu yang membuat kita akan menjadi lebay ya. Oke, kita lebay pada saat ketika anak kita lahir seperti itu yang tidak sama dengan kakaknya lainnya. Dan tidak sama dengan orang lainnya. Oke lah ya, kita sedih, kita menangis, kita gundah ya, kita risau gitu. Oke semuanya dengan perlakuan-perlakuan kita sebagai manusiawi ya, manusia yang lemah gitu kan. Tapi itu jangan lama-lama karena tidak ada gunanya. Ketika kita masih meratapi kenapa anak saya begini, masih kita menangis kenapa anak saya begini, kemudian kenapa kok masih begini saja kehidupannya, itu tidak ada gunanya. Jelas bagaimana kita sebenarnya mempunyai anak yang sebelah pasti atau disabilitas itu membuat orang tua lebih cerdas gitu. Jadi anak kita ini membuka peluang amal dan juga membuka peluang ilmu pengetahuan yang seluas-luasnya untuk kita. Jadi belajarlah kita gitu kan, ikutilah gitu. Apa maunya anak kita dan apa maunya ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan anak kita gitu. Jadi kita mulailah untuk belajar dengan sungguh-sungguh, kemudian memahami mereka. Dan yang jelas anak disabilitas itu atau di rumah gadang ini kan sudah ada ya, kita mencoba untuk meramu semacam tempat terapi dan tempat belajar. Nah itu kita manfaatkan karena untuk Sumatera Barat rasanya belum ada yang seperti ini. Walaupun ada SLB yang lain, tapi dia tidak menangis secara serius anak-anak yang istilahnya seberapa pasti itu parah gitu ya. Ya tidak bisa ngapa-ngapain ya, untuk makan sendiri nggak bisa gitu kan. Nah jadi di sinilah gitu kan kita coba sama-sama membingkai dengan rumah gadang seberapa pasti gitu.
Jadi harapannya juga rumah gadang ini bisa lebih berkembang dan orang tua lebih membuka diri ya. Karena ketika orang tua sukses untuk menyampaikan atau membuka dirinya kepada rumah gadang, maka kita di sini juga belajar gitu. Oh ternyata si A beda cara penanganannya dengan si Atia gitu kan. Si B beda lagi dengan Atia gitu. Jadi guru-guru di sini, terapis-terapis di sini akan belajar juga gitu untuk menanganinya. Dan juga kita perlu pahami ya, bagi orang tua yang punya anak-anak sebasi, ketika anak kita pintar, dia bisa kok. Jadi pintar itu kan membuat mindset di kepalanya itu lebih bagus ya. Jadi ketika anak itu pintar dan dia sudah punya cita-cita juga, dia akan bisa sendiri nanti melawan apa-apa yang bertentangan dengan diri dia gitu ya. Jadi contohnya ya, Bunda punya teman, anak itu selalu kejang. Kejang itu mungkin sampai sehari itu sampai puluhan kali. Sampai 40 gitu kan. Nah, ketika sudah orang tuanya selalu mengedukasi walaupun tidak sekolah ya. Jadi orang tuanya mengedukasi sendiri gitu. Diajarkan sendiri sampai anak-anak itu memang bisa mengendalikan. Ketika dia kejang dikasih tahu, jangan kejang, kamu harus melawannya gitu. Nah, memang dia mencoba untuk melawannya itu. Itu karena inteligensinya juga bagus gitu. Nah, itu gunanya antara edukasi dengan terapi gitu. Tapi kalau anak kita cuma terapi aja dan tidak dipupuk juga inteligensinya, ya dia akan begitu-begitu aja, enggak paham dia apa yang dilakukan gitu. Nah, itu yang sudah pernah Bunda diskusikan dengan orang tua lain ya, pengalaman pribadi gitu. Terima kasih sahabat yang telah mendengarkan penjelasan kami tadi mengenai seberapa pasi. Mudah-mudahan semuanya bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.